Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya yang maju diam tahan. Bu, gimana Bu? Bu kedatangan hari ini ke rumah korban, gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan ya dibawa polisi. Bu, waktu pernikahan ibu sama suami itu kan dulu dijodohin sama almarhum. Nah terus ketika kejadian ini perasaan ibu seperti apa? Sedih. Gimana? Ya aku sedih ya, emang sempat misalnya juga. Kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan ibu harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih Bu? Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku Belum ketemu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu di ini tuh ketemu ibu? anak Istri suamiku orangnya pendiam, sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam.
Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Iya, nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur ketika- 3 hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana Bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan, baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, Ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama itu kan berarti di depan rumah ya Bu. Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada teriakan suara atau berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Sudah, nanti saya tinggal ingat dulu namanya aja. Ya sudah, Jadi waktu dengar sudah pertama kali? dapat kabar, katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan mengumpulkan juga moral ya, begitu. Mungkin dari ibu, Dari perwakilan keluarga? Nah. seperti apa ya? Mama dia tadi Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu? Sampaikan aja. bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu, dan aku kan sebagai seorang Seorang ibu. Sebagai ibu. Sebagai ibu. Dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu Bu? Iya. ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Masalah. Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya nyawa nyawa. Waduh, Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong. Oh ya udah. Ini aja yang ngobrol. Saya nggak salah. Ya sudah, gitu aja ya. Iya iya iya. Oke, clear, gitu aja. Ya, kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk bertemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja ya. Selesai ya. mungkin dari Ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya. Ketika bertemu dengan istri korban, apa sih yang akan Ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh. Teteh, kejadian ini kan sama aku juga udah dapat hukuman dari Tifa, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya,
Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Pendidikan soal itu. Jadi baru bisa datang sini. Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya. Yang maju, tahan. Bu, gimana Bu? Bu kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan penyidikan. ya dibawa polisi. Bu, waktu pernikahan dulu sama suami itu kan dulu dijodohin sama almarhum Bu. Nah terus ketika kejadian ini perasaan ibu seperti apa Bu? Sedih. Gimana? Ya aku sedih ya, emang sempat misalnya juga. Kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini? Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan Bu harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih Bu? Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku Belum ketemu. belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu di ini Bu ketemu ibu? Anak Istri suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Dia nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur 3 ketika- hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana Bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan, baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, Ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama itu kan berarti di depan rumah ya Bu. Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada teriakan suara atau berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa.
bisa tinggal ingat dulu namanya aja gitu aja. Ya sudah, Jadi waktu kita dengar sudah pertama kali dapat kabar katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Iya, melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. Oh, melalui kuasa hukum Iya, iya, karena lagi proses hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan bukan video moral ya begitu. Mungkin dari ibu Dari perwakilan keluarga. Hah? seperti apa ya? Memakan dia tapi kalau dari dengan minta maaf Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu? Sampaikan aja. bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu sebagai seorang ibu. Seorang ibu. Sebagai ibu. Sebagai ibu. dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu, Bu? Iya. Ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Masa Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya nyawa nyawa. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong. Oh, ya udah. Ini aja yang ngobrol. Saya takut salah. ya sudah gitu aja ya. Iya, 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 iya. Clear, gitu aja. Ya kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk ketemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja. Ya. Selesai ya. Mungkin dari ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan sama aku juga udah dapat hukuman dari timpal ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin gitu ya. pendidikan soal itu. Pendidikan ya. Jadi baru bisa datang sini. Iya.
Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya Bu, gimana Bu? Bu, kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban, baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan. Ya, dibawa polisi. Bu, waktu nikahan dulu sama suami itu kan gue dijodohin sama almarhum. Nah terus ketika kejadian ini rasanya ibu seperti apa Bu? Sedih. Gimana? Ya, aku sedih ya, emang sempat misalnya juga kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan gue harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan klausul ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih Bu? Belum. Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku Belum ketemu. belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu, di ini Bu, waktu ketemu ibu? Bagaimana? Istri suami. Suamiku orangnya pendiam, sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Dia nggak pernah cerita apa, dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur 3 ketika- hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana Bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang. Baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan, baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, Ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama itu kan berarti di depan rumah ya Bu. Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Ada teriakan suara atau berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Bisa tinggal ikan dulu namanya aja. Jadi waktu dengar pertama kali dapat kabar, katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Iya, melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan, gitu kan, untuk tanggung jawab moral ya, begitu. Mungkin dari ibu Dari perwakilan keluarga? Nah. seperti apa ya? Memakan dia kami. Kalau dari dengan minta maaf Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu? Sampaikan aja. bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu, dan aku kan sebagai seorang Seorang ibu. Sebagai ibu. Sebagai ibu. dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu Bu? ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Masa
harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya nyawa. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong. Oh iya Ini udah. aja yang ngobrol. Saya takut salah. Ya sudah gitu aja ya. Iya. Oke, clear, gitu aja. Ya kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk ketemu. Nanti dengan komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja ya. Selesai ya. Mungkin dari ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan sama aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan Ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin gitu ya. pendidikan soal itu. Pendidikan ya. Jadi baru bisa datang ke sini. Ada teman-teman media mungkin ada tanya. yang maju. Tahan. Bu, gimana Bu? Bu kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari di
tahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan penyidikan. ya dibawa polisi. Bu, waktu pernikahan dulu sama suami itu kan gue dijodohin sama almarhum gitu. Nah terus ketika kejadian ini rasanya ibu seperti apa, Bu? Sedih. Gimana? Ya, aku sedih emang sempat misalnya juga kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan gue harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih, Bu? Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku Belum ketemu. belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu, di ini Bu, waktu ketemu ibu? Bagaimana? Istri Suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Dia nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur ketika- 3 hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana, Bu, dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang. Baru kali ini bertemu dan menyampaikan, baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama itu kan berarti di depan rumah ya Bu. Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada teriakan suara atau berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Sudah, bisa tinggal lihat dulu namanya aja. Jadi waktu dengar pertama kali dapat kabar, katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Iya, melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan bukan tanggung moral ya, begitu. Mungkin dari ibu Dari perwakilan keluarga? Nah. seperti apa ya? Memakan dia kami. Kalau dari dengan minta maaf Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu? Sampaikan aja. bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu, dan aku kan sebagai seorang Seorang ibu. Sebagai ibu. dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu Bu? ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya jawabannya nyawa. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong. Oh iya Ini udah. aja yang ngobrol. Saya takut salah. Ya sudah, gitu aja ya. Iya, 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 iya. Clear, gitu aja. Ya, kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk ketemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja. Ya. Selesai ya. Mungkin dari Ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan Ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama
suami aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang. Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Jadi baru bisa datang sini. Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya. Jangan maju, diam. Tahan. Bu, gimana Bu? Bu, kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan. Ya, dibawa polisi. Bu, waktu nikahan dulu sama suami itu kan gue dijodohin sama almarhum. Nah terus ketika kejadian ini rasanya ibu seperti apa? Sedih. Gimana? Ya, aku sedih ya, kehilangan sebabnya saya juga. Kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini? Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan gue harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih Bu? Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku belum ketemu. Belum ketemu. Belum tahu. Bu,
Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu di ini kok ketemu ibu bagaimana? Istri suami. Suamiku orangnya pendiam, sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Iya, nggak pernah cerita apa, dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur ketika- 3 hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana Bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan, baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama itu kan berarti di depan rumah ya Bu. Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada suara teriakan atau berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Sudah, bisa tinggal dulu namanya aja. Ya, Jadi waktu dengar pertama kali dapat kabar, katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Iya, melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum Iya, karena lagi proses hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan bukan tanggung moral ya, begitu. Mungkin dari ibu, Dari perwakilan keluarga? Nah. seperti apa ya sana ini? Memakan dia sampai Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu? Sampaikan aja. bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu, sebagai seorang Seorang ibu. Sebagai ibu. Sebagai ibu. dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan ibu Bu? ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya nyawa nyawa. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong. Oh iya Ini udah. aja yang ngobrol. Saya takut salah. Ya sudah, gitu aja ya. Iya. Oke, clear, gitu aja. Ya, kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk ketemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja. Ya. Selesai ya. mungkin dari ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan suami aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stephen Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45,
pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan Ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin gitu ya. Pendidikan soal itu. Pendidikan ya. Jadi baru bisa datang ke sini. Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya. Jangan maju, Maju diam-diam. tahan. Bu, gimana Bu? Bu kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan penyidikan. ya dibawa polisi. Bu, waktu pernikahan dulu sama suami itu kan gue dijodohin sama almarhum. Nah terus ketika kejadian ini rasanya ibu seperti apa Bu? Sedih. Gimana? Ya, aku sedih ya. Emang sempat sama juga. Kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku ngaku kejadiannya. Kalau dulu kan gue harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih Bu? Belum. Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku belum ketemu. Belum ketemu. Belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu, di ini Bu, ketemu ibu bagaimana? Anak. Istri Suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Dia nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur 3 ketika- hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana Bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang. Baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan. Baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, Ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu.
Di saat itu ada Anda tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama itu kan berarti di depan rumah ya bu. Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada kereta suara atau berantem gitu. Nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Sudah, nanti saya tinggal ingat dulu namanya aja. Gitu aja. Ya sudah, Jadi waktu dengar sudah pertama kali dapat kabar katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di iya, melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. Oh, melalui kuasa hukum ya. Iya, karena lagi proses hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan, dengan beberapa tanggung jawab moral ya, begitu. Mungkin dari ibu, Dari perwakilan keluarga. Iya. Nah. seperti apa ya? Memakan dia kami. Kalau dari dengan minta maaf Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu, sampaikan aja. bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu, sebagai seorang Seorang ibu. Sebagai ibu. Sebagai ibu. dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu Bu? ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Bahasa. Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya nyawa balik nyawa. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong. Oh iya Ini udah. aja yang ngobrol. Saya takut salah. Ya sudah, gitu aja ya. Iya, 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 iya. Clear, gitu aja. Ya, kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk bertemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja. Ya. Selesai ya. Mungkin dari ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya. Ketika bertemu dengan istri korban, apa sih yang akan ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan suami aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun,
Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin gitu ya. proses penyidikan soal itu Pendidikan ya. jadi baru bisa datang ke sini. Iya. Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya. Maju diam. Tahan. Bu, gimana Bu? Bu, kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban, baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan penyidikan. ya dibawa polisi. Bu, waktu nikahan dulu sama suami itu kan gue dijodohin sama almarhum gitu. Nah terus ketika kejadian ini rasanya ibu seperti apa Bu? Sedih. Gimana? Ya, aku sedih ya, emang sempat misalnya juga kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan gue harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih Bu? Belum. Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku belum ketemu. Belum ketemu. Belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu, di ini kok ketemu ibu? Bagaimana? Anak. Istri suami. Suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Dia nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur ketika- 3 hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana Bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang. Baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan. Baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu Berarti ada Anda tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama, itu kan berarti di depan rumah ya Bu. Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada kereta suara atau berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Bisa tinggal lihat dulu namanya aja. Jadi waktu dengar pertama kali dapat kabar katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum Iya, karena lagi proses hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan untuk tanggung jawab moral ya begitu. Mungkin dari ibu Dari perwakilan keluarga? Nah. seperti apa nih? Memakan dia kami Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu? Sampaikan aja. Bingung ya,
istrinya gitu, sebagai seorang Seorang ibu. Sebagai ibu. Sebagai ibu. Dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu, Bu? ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya nyawa balik nyawa. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong. Oh ya Ini udah. aja yang ngobrol. Saya takut salah. Ya sudah gitu aja ya. Iya. Oke, clear gitu aja. Ya kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk ketemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa gitu aja ya. Selesai ini ya. Mungkin dari ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan suami aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin gitu ya. pendidikan soal itu. Pendidikan ya. Jadi baru bisa datang ke sini. Ada teman-teman media mungkin ada tanya Jangan maju, Maju diam-diam. tahan. Bu, gimana Bu? Bu, Mana pernah izin tanya
Bu, kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan gimana? Dia Kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan penyidikan. dan dibawa polisi. Bu, waktu nikahan dulu sama suami itu kan gue digilin sama almarhum gitu. Nah terus ketika kejadian ini rasanya ibu seperti apa Bu? Sedih. Gimana? Ya, aku sedih emang. Bahkan saya juga kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan gue harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih Bu? Belum. Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku Belum ketemu. belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu? Ini Bu ketemu ibu. Bagaimana? Anak Istri suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Dia nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur ketika- 3 hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana Bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang. Baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan. Baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, Ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama, itu kan berarti di depan rumah ya Bu? Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada kereta suara atau berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Sudah, nanti saya tinggal ingat dulu namanya aja. Gitu aja. Ya sudah, Jadi waktu dengar sudah pertama kali? dapat kabar, katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan, dengan beberapa tanggung jawab moral ya, begitu. Mungkin dari ibu Dari perwakilan keluarga? Hah? seperti apa ya? Memakan dia kami. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu? Sampaikan aja. Bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu, sebagai seorang Seorang ibu. Sebagai ibu. Sebagai ibu. Dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu Bu? ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Bahasa. Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. Kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya nyawa. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong. Oh ya Ini udah. aja yang ngobrol. Saya takut salah. Iya. Ya sudah, gitu aja ya. Jangan. Iya. Iya. Clear, gitu aja. Ya, kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk bertemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja. Ya. Selesai ini ya. dari
yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan suami aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang. Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Pendidikan soal pendidikan ya. Jadi baru bisa datang sini. Ada teman-teman media mungkin ada tanya. Yang maju, diam. Tahan. Bu, gimana Bu? Bu kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan. Ya, dibawa polisi. Bu, waktu nikah dulu sama suami itu kan gue digilin sama almarhum. Nah terus ketika kejadian ini rasanya ibu seperti apa? Sedih. Gimana? Ya, aku sedih ya, emang sempat misalnya juga kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku ngaku kejadiannya. Kalau dulu kan gue harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum
almarhum dengan gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih, Bu? Belum. Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku belum ketemu. Belum ketemu. Belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu di ini Bu ketemu ibu? Bagaimana? Anak Istri suami. suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum. Nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia kabur 3 hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana, Bu, dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang. Baru kali ini bertemu dan menyampaikan. Baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, Ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama itu kan berarti di depan rumah ya Bu. Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada kereta suara atau berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Nanti saya tinggal ingat dulu namanya aja. Jadi waktu dengar pertama kali dapat kabar, katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan menyebutkan tanggung jawab moral ya, begitu. Mungkin dari diwakilkan oleh ibu dan Dari perwakilan keluarga? Nah. seperti apa nih? Memakan dia tadi. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu? Sampaikan aja. Bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu, sebagai seorang ibu. Seorang ibu. Sebagai ibu. dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu Bu? Ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Masalah. Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. Kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya jawabannya nyawa. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong. Oh ya Ini udah. aja yang ngobrol. Saya takut salah. Ya sudah, gitu aja ya. Jangan. Iya, Iya. Clear, gitu aja. Ya, kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk bertemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja. Ya. Selesai ya. mungkin dari ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan sama aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stephen Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka,
Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin gitu ya. Pendidikan soal Pendidikan ya. jadi baru bisa datang ke sini. Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya. Yang maju, Maju diam-diam. tahan. Bu, gimana Bu? Bu kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan penyidikan. ya dibawa polisi. Bu, waktu nikahan dulu sama suami itu kan gue digilin sama almarhum. Nah terus ketika kejadian ini perasaan ibu seperti apa Bu? Sedih. Gimana Bu? Ya, aku sedih ya, emang sempat misalnya juga kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan gue harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih Bu? Belum. Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku belum ketemu. Belum ketemu. Belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu di ini kok ketemu ibu? Bagaimana? Anak. Istri Suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Dia nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur 3 ketika- hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana Bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang. Baru kali ini datang, baru kali ini
bertemu dan menyampaikan baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, Ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama itu kan berarti di depan rumah ya bu. Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada suara berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Sudah, nanti saya tinggal ingat dulu namanya aja. Gitu aja. Ya sudah, Waktu dengar sudah pertama kali dapat kabar, katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan mengumpulkan tanggung jawab moral ya, begitu. Mungkin dari ibu Dari perwakilan keluarga. Nah. seperti apa ya? Mama kami tadi Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu, sampaikan aja. bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu, sebagai seorang Seorang ibu. Sebagai ibu. dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu Bu? ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Bahasa. Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. Kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya jawabannya nyawa. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong. Oh ya Ini udah. aja yang ngobrol. Saya takut salah. Ya sudah, gitu aja ya. Iya. Oke, clear, gitu aja. Ya, kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk ketemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu dengan kuasa hukum. Gitu aja ya. Ya. Selesai ini ya. Mungkin dari ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan sama aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya,
yang meminta agar pelaku dihukum setimpal nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan Ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin gitu ya. proses penyidikan sampai Pendidikan ya. jadi baru bisa datang ke sini. Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya. Bu, gimana Bu? Bu kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan penyidikan. ya dibawa polisi. Bu, waktu nikah dulu sama suami itu kan gue dijodohin sama almarhum Bu. Nah terus ketika kejadian ini perasaan ibu seperti apa Bu? Sedih. Gimana? Ya aku sedih ya, emang sempat misalnya juga kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan gue harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih Bu? Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku Belum ketemu. belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu di ini kok ketemu ibu? Bagaimana? Istri suami. Suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Dia nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia kabur 3 hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana Bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang. Baru kali ini bertemu dan menyampaikan. Baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama, berarti di depan rumah ya Bu? Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada suara berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Nanti saya tinggal ingat dulu namanya aja. Jadi waktu dengar pertama kali dapat kabar, katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu Melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. Melalui kuasa hukum Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan bukan audio moral ya,
seperti itu. Iya, tapi Mungkin dari diwakilkan oleh ibu, ibu dan Dari ibu perwakilan keluarga. Iya. Nah, seperti apa ya seandainya memakai dia tapi dengan permintaan maaf mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu? Sampaikan aja. bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu sebagai seorang ibu. Seorang ibu. Sebagai ibu. Sebagai ibu. Dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu, Bu? Ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Masa Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya nyawa nyawa. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong. Oh, ya udah. Ini aja yang ngobrol. Saya tak salah. ya sudah gitu aja ya. Iya iya iya. Oke, clear gitu aja. Ya kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk ketemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja. Ya. Selesai ya. mungkin dari ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh. Atas kejadian ini kan sama aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin gitu ya. pendidikan soal itu. Pendidikan ya. Jadi baru bisa datang sini. Iya.
Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya. Maju diam. Tahan. Bu, gimana Bu? Bu kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan. ya dibawa polisi. Bu, waktu nikahan dulu sama suami itu kan gue dijodohin sama almarhum gitu. Nah terus ketika kejadian ini perasaan ibu seperti apa Bu? Sedih. Gimana? Ya, aku sedih ya, kehilangan sebabnya sama juga. Kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini? Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan gue harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih Bu? Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku Belum ketemu. belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu, di ini Bu ketemu ibu? Bagaimana? Istri Suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur ketika- 3 hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana Bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang. Baru kali ini bertemu dan menyampaikan. Baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama itu kan berarti di depan rumah ya Bu. Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Ada suara berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Bisa tinggal lihat dulu namanya aja. Jadi waktu dengar pertama kali dapat kabar, katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan beberapa video moral ya, begitu. Mungkin dari ibu Dari perwakilan keluarga? Nah. seperti apa ya Memakan dia sampai Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu? Sampaikan aja. bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu, sebagai seorang Seorang ibu. Sebagai ibu. Sebagai ibu. dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan ibu Bu? ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Bahasa. Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya jawabannya wah katanya kata istrinya dihukum mati apa ya, saya makanya nggak mau ngomong.
Oh ya udah. Ini aja yang ngobrol takut salah. Ya sudah gitu aja ya. Iya iya Oke, iya. clear gitu aja. Ya kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk ketemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja. Ya. Selesai ya. Mungkin dari ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan sama aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan Ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin gitu ya. pendidikan soal itu. Pendidikan ya. Jadi baru bisa datang ke sini. Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya Jangan maju, Maju diam. tahan. Bu, gimana Bu? Bu kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan Dia kita Mbak Yuli main melakukan proses penyidikan penyidikan ya dibawa polisi. Bu, waktu nikahan dulu sama suami itu kan gue dijodohin sama almarhum. Nah terus ketika kejadian ini
Perasaan ibu seperti apa, Bu? sedih. Gimana? Ya, aku sedih ya, emang sempat misalnya juga kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan gua harmonis aja dia. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih, Bu? Belum. Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku belum ketemu. Belum ketemu. Belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu di ini Bu ketemu ibu bagaimana? Anak Istri suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Dia nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur 3 ketika- hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana, Bu, dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang. Baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan. Baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama itu kan berarti di depan rumah ya Bu. Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada kereta suara atau berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Sudah, tapi saya tinggal ingat dulu namanya aja. Jadi waktu dengar pertama kali? Dapat kabar, katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan, dengan beberapa tanggung jawab moral ya, begitu. Mungkin dari ibu Dari perwakilan keluarga? seperti apa nih? Memakan dia kami. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu? Sampaikan aja. Bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu, sebagai seorang Ibu. Sebagai ibu. Sebagai ibu. Dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan ibu Bu? ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Bahasa. Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. Kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya nyawa nyawa. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong. Oh, iya udah. Ini aja yang ngobrol. Saya takut salah. Ya sudah, gitu aja ya. Jangan. Iya, Iya. Clear, gitu aja. Ya, kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu dengan kuasa hukum. Gitu aja. Ya. Selesai ini ya. Mungkin dari ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan suami aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk.
Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin gitu ya. Pendidikan soal itu. Pendidikan ya. Jadi baru bisa datang sini. Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya. Jangan maju, Maju diam. tahan. Bu, gimana Bu? Bu, kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses pendidikan penyidikan ya di bawah polisi. Bu, waktu nikahan dulu sama suami itu kan gue digilin sama almarhum. Nah terus ketika kejadian ini rasanya ibu seperti apa? Sedih. Gimana? Ya, aku sedih ya. Juga kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan gue harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih Bu? Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku Belum ketemu. Belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu di ini kok ketemu ibu? Bagaimana? Anak. Suami. Suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam.
Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Nggak pernah cerita apa, dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur ketika- 3 hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana Bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang, baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan, baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, Ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama, itu kan berarti di depan rumah ya Bu. Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada kereta suara atau berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Sudah, nanti saya tinggal lihat dulu namanya aja. Ya, Jadi waktu dengar sudah pertama kali? dapat kabar, katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan untuk tanggung jawab moral ya, begitu. Mungkin dari diwakilkan oleh Ibu dan Dari perwakilan keluarga? seperti apa ya? Memakan dia sakit. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu? Sampaikan aja. Bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu, sebagai seorang Seorang ibu. Sebagai ibu. Sebagai ibu. Dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu Bu? ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Masa Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. Kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya nyawa nyawa. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong. Oh ya Ini udah. aja yang ngobrol. Saya takut salah. ya sudah gitu aja ya. Jangan Clear ya. Iya, 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 iya. Clear, gitu aja. Ya kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan istri dari almarhum belum bersedia untuk ketemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja ya. Selesai ini ya. mungkin dari Ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan Ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan suami aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya,
Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan Ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin gitu ya. Pendidikan soal itu. Pendidikan ya. Jadi baru bisa datang sini. Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya Maju diam-diam. Bu, gimana Bu? Bu, kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan penyidikan. ya dibawa polisi. Bu, waktu nikahan dulu sama suami itu kan gue dijodohin sama almarhum gitu. Nah terus ketika kejadian ini rasanya ibu seperti apa Bu? Sedih. Gimana? Ya, aku sedih ya, emang sebabkan sama juga kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan gue harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih Bu? Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku Belum ketemu. belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu? Di ini Bu, ketemu ibu. Bagaimana? Anak Istri suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Dia nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur 3 ketika- hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana Bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang. Baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan. Baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama, itu kan berarti di depan rumah ya Bu? Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada teriakan suara atau berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Sudah, bisa tinggal dulu namanya aja.
sudah, Jadi waktu dengar sudah pertama kali dapat kabar katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. Melalui kuasa hukum Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan beberapa tanggung jawab moral ya begitu. Mungkin dari diwakilkan oleh ibu dan Dari ibu perwakilan keluarga. Iya. Hah? seperti apa ya? memakan dia tapi Kalau dari dengan minta maaf Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu? Sampaikan aja. bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu sebagai seorang ibu. Seorang ibu. Sebagai ibu. Sebagai ibu. dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu, Bu? ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Bahasa. Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. Kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya nyawa nyawa. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong. Oh ya Ini udah. aja yang ngobrol. Saya takut salah. Ya sudah, gitu aja ya. Jangan. Iya, Iya. Clear, gitu aja. Ya, kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk ketemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja. Ya. Selesai ini ya. mungkin dari ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan suami aku juga udah dapat hukuman dari timpal ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stephen Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stephen Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin gitu ya. pendidikan soal itu. Pendidikan ya. Jadi baru bisa datang sini.
Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya Yang maju, yang maju. Maju diam. Tahan. Bu, gimana Bu? Bu kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan. ya dibawa polisi. Bu, waktu nikahan dulu sama suami itu kan dulu dijodohin sama almarhum Bu. Nah terus ketika kejadian ini rasanya ibu seperti apa Bu? Sedih. Gimana Bu? Ya aku sedih ya, emang sempat misalnya juga kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku ngaku kejadiannya. Kalau dulu kan Bu harmonis aja Bu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa Bu? ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan klausul ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih Bu? Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku belum ketemu. Belum ketemu. Belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu, di ini Bu, ketemu ibu? Bagaimana? Anak Istri suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur 3 ketika- hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana Bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang. Baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan. Baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, Ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama itu kan berarti di depan rumah ya Bu. Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada teriakan suara atau berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Nanti saya tinggal ingat dulu namanya aja. Jadi waktu dengar pertama kali dapat kabar katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan mengumpulkan tanggung jawab moral ya, begitu. Mungkin dari ibu, Dari perwakilan keluarga? Nah. seperti apa ya? Apakah dia tadi Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu? Sampaikan aja. bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu, sebagai seorang Seorang ibu. Sebagai ibu. dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu Bu? ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Bahasa. Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. Kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya jawabannya nyawa. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya
nggak mau ngomong. Oh ya Ini udah. aja yang ngobrol takut salah. Ya sudah gitu aja ya. Iya. Oke, clear gitu aja. Ya kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk ketemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa gitu aja ya. Selesai ya. Mungkin dari ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan sama aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin gitu ya. proses pendidikan soal Pendidikan ya. jadi baru bisa datang ke sini. Ada teman-teman media mungkin ada tanya. Yang maju, yang maju. Maju diam. Tahan. Bu, gimana Bu? Bu kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan. ya dibawa polisi. Bu, waktu nikahan dulu sama suami itu kan gue digilin sama almarhum. Nah terus ketika kejadian ini
Perasaan ibu seperti apa, Bu? sedih. Gimana, Bu? Ya, aku sedih ya kehilangan tempat misalnya juga, kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini, murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan Bu harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa, Bu? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan klausul ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih, Bu? Belum. Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku belum ketemu. Belum ketemu. Belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu di ini kok ketemu ibu bagaimana? Istri Suamiku orangnya pendiam, sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Dia nggak pernah cerita apa, dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur ketika- 3 hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana, Bu, dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang. Baru kali ini bertemu dan menyampaikan, baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama itu kan berarti di depan rumah ya Bu. Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada teriakan suara atau berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Sudah, nanti saya tinggal ingat dulu namanya aja. Gitu aja. Ya sudah, Jadi waktu dengar sudah pertama kali? dapat kabar, katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan untuk tanggung jawab moral ya, begitu. Mungkin dari Diwakilkan oleh Ibu dan Dari perwakilan keluarga? seperti apa ya? Memakan dia kami. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu? Sampaikan aja. Bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu, sebagai seorang ibu. Seorang ibu. Sebagai ibu. Sebagai ibu. Dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan ibu Bu? Ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Bahasa. Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. Kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya jawabannya wah katanya kata istrinya dihukum mati apa ya, saya makanya nggak mau ngomong. Oh ya Ini udah. aja yang ngobrol, saya takut salah. Ya sudah, gitu aja ya. Iya 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 iya. Clear, gitu aja. Ya, kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk ketemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja ya. Selesai ya. mungkin dari Ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan Ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini, kan sama aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk.
Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin gitu ya. proses penyidikan soal itu. Pendidikan ya. Jadi baru bisa datang sini. Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya. Yang maju. Maju diam-diam. Tahan. Bu, gimana Bu? Bu kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan. ya dibawa polisi. Bu, waktu nikahan dulu sama suami itu kan dulu dijodohin sama almarhum ya. Nah terus ketika kejadian ini perasaan ibu seperti apa? Sedih. Gimana? Ya, aku sedih ya, emang sempat misalnya juga kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan bu harmonis aja dia. Terus yang membuat ini ketidakharmonisan sama korban itu kenapa? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih Bu? Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku belum ketemu. Belum ketemu. Belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu di ini kok ketemu ibu? Anak. Istri Suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam.
Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Nggak pernah cerita apa, dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur 3 ketika- hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana Bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan, baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, Ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama itu kan berarti di depan rumah ya Bu. Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada kereta suara atau berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Sudah, nanti saya tinggal lihat dulu namanya aja. Gitu aja. Ya sudah, Jadi waktu kita dengar sudah pertama kali? dapat kabar, katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan, dengan untuk beberapa juga moral ya, begitu. Mungkin dari diwakilkan oleh Ibu Dari perwakilan keluarga? Nah. seperti apa ya? Mama kakaknya tadi Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu? Sampaikan aja. bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu, tapi kan sebagai seorang Seorang ibu. Sebagai ibu. Sebagai ibu. Dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu Bu? ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Bahasa. Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. Kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya jawabannya wak katanya kata istrinya dihukum mati apa ya, saya makanya nggak mau ngomong. Oh ya Ini udah. aja yang ngobrol, saya takut salah. Ya sudah, gitu aja ya. Jangan Clear ya. iya 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 Oke, iya. clear, gitu aja. Ya, kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk ketemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja. Ya. Selesai ya. mungkin dari Ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan Ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini, kan sama aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya,
Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan Ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin ya, proses penyidikan soal itu. pendidikan ya. Jadi baru bisa datang ke sini. Ada bukan teman-teman media mungkin ada tanya Yang maju. Maju diam-diam. Tahan. Bu, gimana Bu? Bu kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan. ya dibawa polisi. Bu, waktu nikahan dulu sama suami itu kan gue digilin sama almarhum ya. Nah terus ketika kejadian ini perasaan ibu seperti apa? Bu? Sedih. Gimana? Ya aku sedih ya, emang sempat misalnya juga kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan gue harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih Bu? Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku Belum ketemu. belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu, di ini kok ketemu ibu? Anak Istri suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia kabur 3 hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana Bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang. Baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan. Baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, Ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama itu kan berarti di depan rumah ya Bu. Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada teriakan suara atau berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Sudah, nanti saya tinggal dulu namanya aja.
sudah, Jadi waktu dengar sudah pertama kali dapat kabar katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. Melalui kuasa hukum ya. Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, sudah coba menyampaikan dengan mengumpulkan tanggung jawab moral ya, begitu. Mungkin dari Diwakilkan oleh ibu Dari ibu perwakilan keluarga. Iya. Nah, seperti apa ya? Memakan dia tapi mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu? Sampaikan aja. bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu, Sebagai seorang ibu, Seorang ibu. Sebagai ibu. Sebagai ibu. dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu, Bu? Ya. ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Bahasa. Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya jawabannya nyawa. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong. Oh ya Ini udah. aja yang ngobrol. Saya takut salah. Ya sudah, gitu aja ya. Jangan. Clear ya. Iya iya iya. Oke, clear, gitu aja. Ya, kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk ketemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja. Ya. Selesai ya. Mungkin dari ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan sama aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin gitu ya. pendidikan soal Pendidikan ya. jadi baru bisa datang sini.
Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya Tahan. Bu, gimana Bu? Bu kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban, baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan. ya dibawa polisi. Bu, waktu nikahan dulu sama suami itu kan dulu dijodohin sama almarhum Bu. Nah terus ketika kejadian ini rasanya Ibu seperti apa Bu? Sedih. Gimana Bu? Ya, aku sedih ya, emang sempat pisan juga. Kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan Bu harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa Bu? ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih Bu? Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku Belum ketemu. belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu, di ini kok ketemu ibu? Anak Istri suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Dia nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur ketika- 3 hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana Bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang. Baru kali ini bertemu dan menyampaikan. Baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, Ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama, itu kan berarti di depan rumah ya Bu, berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada teriakan suara atau berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Nanti saya tinggal ingat dulu namanya aja. Jadi waktu dengar pertama kali dapat kabar katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum ya. Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan menyebutkan tanggung moral ya, begitu. Mungkin dari Diwakilkan oleh ibu dan Dari ibu perwakilan keluarga? ya, seperti apa di sana? Memakai dia kami Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu? Sampaikan aja. bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu, dan aku kan sebagai seorang ibu. Seorang ibu. Sebagai ibu. Dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu Bu? Iya. Ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Masalah. Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya nyawabannya wah Waduh. katanya kata istrinya dihukum mati apa ya, saya makanya
Udah mau ngomong. Oh ya Ini udah. aja yang ngobrol. Takut salah. Iya. Ya sudah gitu aja ya. Iya. Oke, clear gitu aja ya, kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk ketemu, nanti dengan komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa gitu aja ya. Selesai ya. Dari ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh untuk kejadian ini. Kan suami aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stephen Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stephen Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin ya. proses pendidikan soal Pendidikan ya. jadi baru bisa datang sini. Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya Yang maju, yang maju. Tahan. Bu, gimana Bu? Bu kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli melakukan proses penyidikan. ya dibawa polisi. Bu, waktu nikahan dulu sama suami itu kan dulu dijodohin sama almarhum Bu. Nah terus ketika kejadian ini
Perasaan ibu seperti apa, Bu? sedih. Gimana? Ya aku sedih ya, emang sempat misalnya juga kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini, murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan Bu harmonis aja Bu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa, Bu? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih, Bu? Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku Belum ketemu. belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu di ini kok ketemu ibu? Anak Istri suamiku orangnya pendiam, sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Dia nggak pernah cerita apa, dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur 3 ketika- hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana, Bu, dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan, baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, Ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama itu kan berarti di depan rumah ya Bu. Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada suara berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Nanti saya tinggal ingat dulu namanya aja. Jadi waktu dengar pertama kali dapat kabar, katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Iya, melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum Iya, siap karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan bukan juga moral ya, begitu. Mungkin dari ibu Dari perwakilan keluarga? seperti apa ya? Memakan dia kami. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu? Sampaikan aja. Bingung ya, soalnya kan Harus istrinya gitu, dan aku kan sebagai seorang ibu. Seorang ibu. Sebagai ibu. dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu Bu? ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Masalah. Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. Kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya nyawabannya nyawa. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong. Oh, ya udah. Ini aja yang ngobrol. Saya takut salah. Iya. Ya sudah, gitu aja ya. Iya. Oke, clear, gitu aja. Ya, kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk bertemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja. Ya. Selesai ya. Mungkin dari ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan sama aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk.
Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Jadi baru bisa datang sini. Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya. Yang maju, diam. Bu, gimana Bu? Bu kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan penyidikan. ya dibawa polisi. Bu, waktu nikah dulu sama suami itu kan gue digilain sama almarhum. Nah terus ketika kejadian ini perasaan ibu seperti apa? Sedih. Gimana? Ya aku sedih ya, emang sempat misalnya juga kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan gue harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih Bu? Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku Belum ketemu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu di ini kok ketemu ibu? Anak. Istri suami. Suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam.
Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Nggak pernah cerita apa, dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia kabur 3 hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana Bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan, baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, Ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama, berarti di depan rumah ya Bu? Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Ada suara berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Nanti saya tinggal lihat dulu namanya aja. Jadi waktu dengar pertama kali dapat kabar, katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. Melalui kuasa hukum Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan bukan tanggung moral ya, begitu. Mungkin dari ibu Dari perwakilan keluarga? seperti apa nih? Memakan dia kami kalau dari dengan permintaan minta maaf Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu? Sampaikan aja. Bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu. Sebagai seorang Seorang ibu. Sebagai ibu. dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu Bu? Ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya nyobain nyawa. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong. Oh ya udah. Ini aja yang ngobrol. Saya takut salah. Ya sudah, gitu aja ya. Iya. Clear, gitu aja. Ya, kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk bertemu. Nanti dengan komunikasi dengan kuasa hukum ketemu dengan kuasa hukum. Gitu aja. Ya. Selesai ya. Mungkin dari Ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan Ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan sama aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stephen Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stephen Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya,
Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Jadi baru bisa datang sini. Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya. Bu, gimana Bu? Bu, Bu kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan. ya dibawa polisi. Bu, waktu nikahan dulu sama suami itu kan gue digilain sama almarhum Bu. Nah terus ketika kejadian ini rasanya ibu seperti apa Bu? Sedih. Gimana Bu? Ya aku sedih ya, emang sempat misalnya juga. Kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan gue harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih Bu? Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku Belum ketemu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu di ini kok ketemu ibu? Anak. Istri suami. Suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Dia nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia kabur 3 hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana Bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan, baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, Ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama, berarti di depan rumah ya Bu? Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Ada suara berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Sudah, nanti saya tinggal kasih dulu namanya aja.
Jadi waktu dengar sudah pertama kali dapat kabar katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. Melalui kuasa hukum Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan bukan tanggung moral ya begitu. Mungkin dari ibu Dari perwakilan keluarga. Hah? seperti apa ya? memakan dia tapi kalau dari dengan permintaan maaf Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu? Sampaikan aja. Bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu. sebagai seorang ibu Seorang ibu. Sebagai ibu. Sebagai ibu. dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu, Bu? Iya. Ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Masa Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya nyawabannya nyawa. waduh, Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong. Oh ya udah. Ini aja yang ngobrol. Saya tak salah. ya sudah gitu aja ya. Iya, 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 iya. Clear, gitu aja. Ya, kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk ketemu. Nanti dengan komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja. Gitu ya. Selesai ya. Mungkin dari ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan sama aku juga udah dapat hukuman dari timpal ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin-kemarin gitu ya. proses penyidikan soal Pendidikan ya. jadi baru bisa datang sini.
Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya Tahan. Bu, gimana Bu? Bu, kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban, baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan. ya dibawa polisi. Bu, waktu nikah dulu sama suami itu kan gue dijodohin sama almarhum Bu. Nah terus ketika kejadian ini perasaan ibu seperti apa Bu? Sedih. Gimana? Ya, aku sedih ya, kehilangan seperti saya juga. Kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini? Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan gue harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih Bu? Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku Belum ketemu. belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu, di ini kok ketemu ibu? Anak Istri suami. suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Dia nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia kabur 3 hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana Bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan, baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, Ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama, berarti di depan rumah ya Bu? Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada suara berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Bisa tinggal lihat dulu namanya aja. Jadi waktu dengar pertama kali dapat kabar, katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu Melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. Melalui kuasa hukum Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan bukan moral ya, begitu. Mungkin dari ibu Dari perwakilan keluarga? seperti apa ya? Memakan dia tapi Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu? Sampaikan aja. Bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu. Sebagai seorang Seorang ibu. Sebagai ibu. dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu Bu? Ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Masa Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya ya obat nyawa. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong.
Oh ya Ini udah. aja yang ngobrol. Saya takut salah. Ya sudah gitu aja ya. Iya, 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 iya. Clear, gitu aja. Ya kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk ketemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja. Ya. Selesai ya. Mungkin dari ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan sama aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin gitu ya. proses penyidikan soal itu. Pendidikan ya. Jadi baru bisa datang ke sini. Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya Jangan maju, jangan maju. Maju diam. Tahan. Bu, gimana Bu? Bu, kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan penyidikan ya dibawa polisi. Bu, waktu pernikahan dulu sama suami itu kan gue dijodohin sama almarhum. Nah terus ketika kejadian ini
Perasaan ibu seperti apa, Bu? sedih. Gimana? Ya, aku sedih ya kehilangan tempatku sama juga. Kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan Bu harmonis aja dia. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa, Bu? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih, Bu? Belum. Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku belum ketemu. Belum ketemu. Belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu di ini kok ketemu ibu? Bagaimana? Anak Istri suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Dia nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur ketika- 3 hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana, Bu, dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang. Baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan. Baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, Ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi. Berarti memang sama itu kan berarti di depan rumah ya Bu. Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada kereta suara atau berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Sudah, tapi saya tinggal ingat dulu namanya aja. Jadi waktu dengar pertama kali dapat kabar, katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum Iya, karena wajib kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan, dengan untuk tanggung jawab moral ya, begitu. Mungkin dari ibu Dari perwakilan keluarga? Nah. seperti apa ya? Memakan dia tapi Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu? Sampaikan aja. Bingung ya, soalnya kan harus istrinya dituntut Sebagai seorang Seorang ibu. Sebagai ibu. Sebagai ibu. dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu Bu? ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Bahasa. Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Udah kata istrinya nyawa nyawa. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong. Oh ya Ini udah. aja yang ngobrol. Saya takut salah. Ya sudah, gitu aja ya. Iya 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 iya. Clear, gitu aja. Ya, kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk ketemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja. Ya. Selesai ini ya. Mungkin dari ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya. Ketika bertemu dengan istri korban, apa sih yang akan ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan suami aku juga udah dapat hukuman dari timpal ya, udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk.
Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin gitu ya. Pendidikan soal itu. Pendidikan ya. Jadi baru bisa datang ke sini. Ada teman-teman media mungkin ada tanya. Yang maju. Maju diam. Tahan. Bu, gimana Bu? Bu kedatangan hari ini ke rumah korban, gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan. Ya, dibawa polisi. Bu, waktu nikahan dulu sama suami itu kan dulu dijodohin sama almarhum. Nah terus ketika kejadian ini perasaan ibu seperti apa? Sedih. Gimana? Ya, aku sedih ya. Emang sempat misalnya juga. Kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan ibu harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih Bu? Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku Belum ketemu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu? Kalau misalkan ibu ini Bu, ini kok ketemu ibu? Istri suami. Suamiku orangnya pendiam, sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam.
Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Nggak pernah cerita apa, dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia kabur 3 hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana Bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan, baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, Ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama, itu kan berarti di depan rumah ya Bu? Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada suara berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Nanti saya tinggal ingat dulu namanya aja. Ya sudah, Waktu dengar sudah pertama kali dapat kabar, katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan untuk tanggung jawab moral ya, begitu. Mungkin dari ibu, Dari ibu perwakilan keluarga? ya, seperti apa nih? Mama kami tadi Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu? Sampaikan aja. Bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu. Sebagai seorang ibu. Seorang ibu. sebagai ibu dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu Bu? Ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Bahasa. Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. Kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya jawabannya Wak. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong. Oh ya Ini udah. aja yang ngobrol. Saya takut salah. Ya sudah, gitu aja ya. Iya. Clear, gitu aja. Ya, kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk bertemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja. Ya. Selesai ini ya. Mungkin dari Ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan Ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan sama aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya,
Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan Ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin gitu ya. Pendidikan sampai Pendidikan ya. jadi baru bisa datang sini. Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya. Tahan. Bu, gimana Bu? Bu, kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan. ya dibawa polisi. Bu, waktu pernikahan dulu sama suami itu kan dulu dijodohin sama almarhum. Nah terus ketika kejadian ini perasaan ibu seperti apa? Sedih. Gimana? Ya, aku sedih ya. Sempat misalnya juga kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan ibu harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Iqbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih Bu? Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku Belum ketemu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu di ini Bu ketemu ibu? anak Istri suami. suamiku orangnya pendiam, sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Nggak pernah cerita apa, dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia kabur 3 hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana Bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan, baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Bu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi. Berarti memang sama, itu kan berarti di depan rumah ya Bu. Berarti sama kejadian memang tidak ada suara, Nggak ada suara berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Sudah, nanti saya tinggal dikasih namanya aja.
sudah, Jadi waktu dengar sudah pertama kali dapat kabar katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. Melalui kuasa hukum Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan mengumpulkan moral ya, begitu. Mungkin dari diwakilkan oleh ibu dan Dari ibu perwakilan keluarga. Iya. Nah. seperti apa ya sana ini Memakai dia tadi. dengan permintaan maaf Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu? Sampaikan aja. Bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu. sebagai seorang Seorang ibu. Sebagai ibu. Sebagai ibu. dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu, Bu? Iya. Ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Masalah. Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya nyawa balik nyawa. Waduh. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong. Oh ya Ini udah. aja yang ngobrol. Saya takut salah. Ya sudah, gitu aja ya. Iya, 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 iya. Clear, gitu aja. Ya, kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk bertemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja. Ya. Selesai ya. mungkin dari ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan sama aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin gitu ya. pendidikan sampai Pendidikan ya. jadi baru bisa datang sini.
Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya Yang maju, tahan. Bu, gimana bu? Bu kedatangan hari ini ke rumah korban, gimana bu, dalam rangka apa bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan. ya dibawa polisi. Bu, waktu nikahan dulu sama suami itu kan dulu dijodohin sama almarhum bu. Nah terus ketika kejadian ini rasanya ibu seperti apa bu? Sedih. Gimana? Ya, aku sedih ya, emang sempat misalnya juga kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan bu harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih bu? Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku Belum ketemu. belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih bu kalau misalkan ibu ini bu di ini kok ketemu ibu? Bagaimana? Istri suami. Suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita bu masalah sama almarhum? Dia nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur ketika- 3 hari itu bu, pernah cerita nggak bu dia larinya kemana bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan, baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian bu, ibu tahu nggak bu peristiwanya bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama itu kan berarti di depan rumah ya bu. Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada suara berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Nanti saya tinggal ingat dulu namanya aja. Jadi waktu dengar pertama kali dapat kabar, katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan bukan juga moral ya, begitu. Mungkin dari ibu Dari perwakilan keluarga? Nah. seperti apa ya? Apakah dia tadi Mungkin ada yang ingin disampaikan bu? Sampaikan aja. Bingung ya, soalnya kan Harus istrinya gitu, dan aku kan sebagai seorang Seorang ibu. Sebagai ibu. dengan permintaan maaf ini gimana bu tanggapan ibu bu? ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Masalah. Harapannya bu mungkin ke depan bu untuk Saya kurang tahu. kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya nyobain nyawa. Waduh, Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong.
Oh ya Ini udah. aja yang ngobrol. Takut salah. Iya. Ya sudah gitu aja ya. Iya. Oke, clear gitu aja ya, kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk ketemu, nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa gitu aja ya. Selesai ya. Mungkin dari ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan sama aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stephen Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stephen Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin gitu ya. proses penyidikan soal itu. Pendidikan ya. Jadi baru bisa datang sini. Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya. Yang maju, Tahan. Bu, gimana Bu? Bu kedatangan hari ini ke rumah korban, gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli melakukan proses penyidikan. ya dibawa polisi. Bu, waktu nikahan dulu sama suami itu kan gue digilain sama almarhum Bu. Nah terus ketika kejadian ini
Perasaan ibu seperti apa? Bu? sedih. Gimana? Bu? Ya aku sedih ya kehilangan tempatku sana juga. Karena aku emang bener-bener gak tahu kejadian ini. Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan bu harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? Bu? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih, Bu? Belum. Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku Belum ketemu. belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu di ini Bu waktu ketemu ibu? Bagaimana? Istri suami. Suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum. Nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur 3 ketika- hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana, Bu, dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang. Baru kali ini bertemu dan menyampaikan. Baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama itu kan berarti di depan rumah ya Bu. Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada teriakan suara atau berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Sudah, nanti saya tinggal ikat dulu namanya aja. Jadi waktu dengar pertama kali dapat kabar, katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Iya, melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum Iya, siap karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan menyebutkan juga moral ya, begitu. Mungkin dari diwakilkan oleh Ibu dan Dari perwakilan keluarga? seperti apa nih? Memakan dia kami. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu? Sampaikan aja. Bingung ya, soalnya kan Harus istrinya gitu, dan aku kan sebagai seorang ibu. Seorang ibu. Sebagai ibu. Dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan ibu Bu? Iya. ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Masalah. Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. Kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya jawabannya wah Waduh, katanya kata istrinya dihukum mati apa ya, saya makanya nggak mau ngomong. Oh ya Ini udah. aja yang ngobrol, saya takut salah. Ya sudah, gitu aja ya. Iya 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 iya. Clear, gitu aja. Ya, kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk bertemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja. Ya. Selesai ya. mungkin dari Ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya. Ketika bertemu dengan istri korban, apa sih yang akan Ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan sama aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk.
Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Jadi baru bisa datang sini. Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya. Bu, gimana Bu? Bu, Bu kedatangan hari ini ke rumah korban, gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan. Ya, dibawa polisi. Bu, waktu minta dulu sama suami itu kan gue digilin sama almarhum gitu. Nah terus ketika kejadian ini perasaan ibu seperti apa Bu? Sedih. Gimana? Ya, aku sedih ya, kehilangan tempat misalnya juga. Kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan gue harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonis sama korban itu kenapa? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih Bu? Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku Belum ketemu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu di ini kok ketemu ibu? Bagaimana? Istri suami. Suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam.
Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Iya, nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur ketika- 3 hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana Bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan, baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, Ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama, berarti di depan rumah ya Bu? Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada suara berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Nanti saya tinggal ingat dulu namanya aja. Jadi waktu dengar pertama kali dapat kabar, katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Iya, melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan bukan juga moral ya begitu. Mungkin dari ibu Dari perwakilan keluarga? Nah. seperti apa ya? Memakannya kami dengan permintaan maaf Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu? Sampaikan aja. Bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu. Sebagai seorang ibu. Seorang ibu. Sebagai ibu. Sebagai ibu. dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu Bu? Ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Masa Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. Misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya nyobain nyawa. mohon dulu. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong. Oh iya Ini dah. aja yang ngobrol. Saya tak salah. Ya sudah gitu aja ya. Iya, 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 iya. Clear, gitu aja. Ya kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk ketemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja. Ya. Selesai ya. Mungkin dari Ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan Ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan sama aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya,
Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan Ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin gitu ya. proses penyidikan sampai selesai. Pendidikan ya. Jadi baru bisa datang sini. Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya. Yang maju, Maju diam. Tahan. Bu, gimana Bu? Bu kedatangan hari ini ke rumah korban, gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan penyidikan. dan Ya. dibawa polisi. Bu, waktu nikah dulu sama suami itu kan gue dijodohin sama almarhum Bu. Nah terus ketika kejadian ini perasaan ibu seperti apa Bu? Sedih. Gimana? Ya, aku sedih ya, kehilangan seperti saya juga. Kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini? Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan gue harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisasi sama korban itu kenapa? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih Bu? Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku Belum ketemu. belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu di ini kok ketemu ibu? Anak Istri suami. suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur ketika- 3 hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana Bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang. Baru kali ini bertemu dan menyampaikan. Baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, Ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama, berarti di depan rumah ya Bu? Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada teriakan suara atau berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Bisa tinggal dulu namanya aja.
Jadi waktu dengar sudah pertama kali dapat kabar katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. Melalui kuasa hukum. Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan bukan moral ya begitu. Mungkin dari oleh ibu Dari perwakilan keluarga. Nah. seperti apa ya? memakan dia tapi Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu? Sampaikan aja. Bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu. Sebagai seorang ibu. Seorang ibu. Sebagai ibu. Sebagai ibu. dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu, Bu? Iya. Ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Masa Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. Kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya nyawabannya nyawa. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong. Oh ya udah. Ini aja yang ngobrol. Saya tak salah. ya sudah gitu aja ya. Iya, 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 iya. Clear, gitu aja. Ya kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk ketemu. Nanti dengan komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja. Ya. Selesai ya. Mungkin dari ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Itu minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan sama aku juga udah dapat hukuman dari timpal ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin gitu ya. pendidikan soal itu Pendidikan ya. jadi baru bisa datang sini.
Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya Bu, gimana Bu? Bu, Bu kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan. ya dibawa polisi. Bu, waktu nikah dulu sama suami itu kan dulu dijodohin sama almarhum. Nah terus ketika kejadian ini perasaan ibu seperti apa? Bu? Sedih. Gimana? Ya, aku sedih ya, kehilangan sempat misalnya juga. Kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini? Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan gua harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonis sama korban itu kenapa? ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih Bu? Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku Belum ketemu. belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu di ini kok ketemu ibu? Anak Istri suami. suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Dia nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia kabur 3 hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana Bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan, baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, Ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama, berarti di depan rumah ya Bu? Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Ada suara berantem gitu. Ya ada, aku nggak dengar apa-apa. Nanti saya tinggalkan dulu namanya aja. Jadi waktu dengar pertama kali dapat kabar, katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan bukan tanggung moral ya, begitu. Mungkin dari ibu Dari perwakilan keluarga? Nah. seperti apa nih? Memakan dia kami kalau dari dengan minta maaf Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu? Sampaikan aja. Bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu, sebagai seorang Seorang ibu. Sebagai ibu. dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu Bu? ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Masalah. Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. Kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya ya obat nyawa. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya
nggak mau ngomong. Oh ya Ini udah. aja yang ngobrol, saya takut salah. Ya sudah gitu aja ya. Jangan Iya, 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 iya. Clear, gitu aja. Ya kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk ketemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja ya. Selesai ya. Mungkin dari ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan sama aku juga udah dapat hukuman dari timpal ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin gitu ya. pendidikan soal itu. Pendidikan ya. Jadi baru bisa datang sini. Ada teman-teman media mungkin ada tanya. Jangan maju, Maju diam. tahan. Bu, gimana Bu? Bu kedatangan hari ini ke rumah korban, gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli main melakukan proses penyidikan ya dibawa polisi. Bu, waktu pernikahan dulu sama suami itu kan dulu dijodohin sama almarhum. Nah terus ketika kejadian ini
Perasaan ibu seperti apa, Bu? sedih. Gimana? Ya aku sedih ya kehilangan tempat misalnya juga. Kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan gua harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih, Bu? Belum. Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku belum Belum ketemu. belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu di ini kok waktu ketemu ibu? Bagaimana? Anak Istri suami. suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum. Dia nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur ketika- 3 hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana, Bu, dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang. Baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan. Baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama itu kan berarti di depan rumah ya Bu. Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Ada kereta suara atau berantem gitu, ya aja. Aku nggak dengar apa-apa. Sudah, bisa tinggal lihat dulu namanya aja. Jadi waktu dengar pertama kali dapat kabar, katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum Iya, karena wajib kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan beberapa jawab moral ya, begitu. Mungkin dari ibu Dari perwakilan keluarga? Nah. seperti apa ya Mama dia Santi. dengan minta maaf Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu? Sampaikan aja. Bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu. sebagai seorang Seorang ibu. Sebagai ibu. Sebagai ibu. dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan ibu Bu? Ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Masa Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya jawabannya wah kata istrinya. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya, saya makanya nggak mau ngomong. Oh iya Ini udah. aja yang ngobrol, saya takut salah. ya sudah gitu aja ya. Jangan Iya, 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 iya. Clear, gitu aja. Ya, kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk ketemu. Nanti dengan komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja. Ya. Selesai ya. Bu, ya. dari ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan suami aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk.
Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan, Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Jadi baru bisa datang sini. Ada teman-teman media mungkin ada tanya. Jangan maju, diam. Tahan. Bu, gimana Bu? Bu kedatangan hari ini ke rumah korban, gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan penyidikan. dan dibawa polisi. Bu, waktu pernikahan ibu sama suami itu kan dulu dijodohin sama almarhum. Nah, terus ketika kejadian ini rasanya ibu seperti apa? Sedih. Gimana? Ya, aku sedih ya, emang sempat misalnya juga kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan gua harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih Bu? Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku Belum ketemu. belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu di ini Bu ketemu ibu? Bagaimana? Istri Suamiku orangnya pendiam, sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam.
Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Iya, nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur ketika- 3 hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana Bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang, baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan, baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, Ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama itu kan berarti di depan rumah ya Bu. Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada suara teriakan atau berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Sudah, bisa tinggalkan dulu namanya aja. Ya, Jadi waktu dengar sudah pertama kali dapat kabar, katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan beberapa video moral ya, begitu. Mungkin dari ibu Dari perwakilan keluarga? Nah. seperti apa ya sana ini Memakan dia tapi kalau dari dengan meminta maaf Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu? Sampaikan aja. Bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu. sebagai seorang Seorang ibu. Sebagai ibu. Sebagai ibu. dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu Bu? Ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya nyawa nyawa. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong. Oh iya Ini udah. aja yang ngobrol. Saya takut salah. Ya sudah, gitu aja ya. Jangan. Iya, clear, gitu aja. Ya, kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk ketemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja. Ya. Selesai ya. Mungkin dari Ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya. Ketika bertemu dengan istri korban, apa sih yang akan Ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan suami aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya,
Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan Ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Hasil dari kemarin gitu ya. Pendidikan soal itu. Pendidikan ya. Jadi baru bisa datang ke sini. Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya. Jangan maju, Maju diam. tahan. Bu, gimana bu? Bu kedatangan hari ini ke rumah korban, gimana bu, dalam rangka apa bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan penyidikan. ya dibawa polisi. Bu, waktu pernikahan dulu sama suami itu kan dulu dijodohin sama almarhum. Nah terus ketika kejadian ini rasanya ibu seperti apa bu? Sedih. Gimana? Ya, aku sedih ya, emang sempat misalnya juga kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan bu harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih bu? Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku Belum ketemu. belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih bu kalau misalkan ibu ini bu di ini bu ketemu ibu? Bagaimana? Anak Istri suami. suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita bu masalah sama almarhum? Dia nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur ketika- 3 hari itu bu, pernah cerita nggak bu dia larinya kemana bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang. Baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan. Baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian bu, ibu tahu nggak bu peristiwanya bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi. Berarti memang sama itu kan berarti di depan rumah ya bu. Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Ada teriakan suara atau berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Sudah, bisa tinggal lihat dulu namanya aja.
positif. Jadi waktu dengar Sudah pertama kali dapat kabar katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Melalui kuasa hukum aja. melalui kuasa hukum. Melalui kuasa hukum Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan, gitu kan, mengumpulkan tanggung moral ya, begitu. Mungkin dari diwakilkan oleh ibu dan Dari ibu perwakilan keluarga. Iya. seperti apa ya Memakan dia tapi kalau dari dengan permintaan maaf Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu? Sampaikan aja. bingung ya, soalnya kan harus istrinya gitu. sebagai seorang ibu Seorang ibu. Sebagai ibu. Sebagai ibu. dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu, Bu? Ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya jawabannya nyawa. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong. Oh iya Ini udah. aja yang ngobrol. Saya takut salah. Ya sudah, gitu aja ya. Jangan Iya, clear, gitu aja. Ya, kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk ketemu. Nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa hukum. Gitu aja. Ya. Selesai ya. Mungkin dari ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan sama aku juga udah dapat hukuman dari timpal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stephen Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stephen Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin gitu ya. pendidikan soal itu. Pendidikan ya. Jadi baru bisa datang sini.
Ada bukan teman-teman media mungkin ada tanya Yang maju, yang maju. Maju diam. Tahan. Bu, gimana Bu? Bu kedatangan hari ini ke rumah korban gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan penyidikan. ya dibawa polisi. Bu, waktu nikahan dulu sama suami itu kan dulu dijodohin sama almarhum Bu. Nah terus ketika kejadian ini perasaan ibu seperti apa Bu? Sedih. Gimana Bu? Ya aku sedih ya, emang sempat sama juga. Kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku ngaku kejadiannya. Kalau dulu kan Bu harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa Bu? ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih Bu? Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku belum ketemu. Belum ketemu. Belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu di ini Bu waktu ketemu ibu? Bagaimana? Istri suami. Suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum? Dia nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia kabur 3 hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana Bu dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang. Baru kali ini datang, baru kali ini bertemu dan menyampaikan. Baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, Ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Saat itu dan tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama, itu kan berarti di depan rumah ya Bu? Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada suara berantem gitu. Nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Nanti saya tinggal ingat dulu namanya aja. Jadi waktu dengar pertama kali dapat kabar katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum Iya, karena wajib kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan bukan tanggung jawab moral ya, begitu. Mungkin dari ibu, Dari perwakilan keluarga? Nah. seperti apa ya? Memakan dia tadi. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu? Sampaikan aja. Bingung ya, soalnya kan Harus istrinya dituntut sebagai seorang ibu. Seorang ibu. Sebagai ibu. dengan permintaan maaf ini gimana Bu tanggapan Ibu Bu? ya saya maafin sih, Alhamdulillah. saya maafin. Harapannya Bu mungkin ke depan Bu untuk Saya kurang tahu. Kalau misalnya ibu dari pelaku di hukumannya diringankan, apakah dari ibu keberatan? Enggak, kata istrinya jawabannya wah katanya kata istrinya dihukum mati apa ya, saya makanya nggak mau ngomong.
Oh ya Ini udah. aja yang ngobrol. Takut salah. Ya sudah gitu aja ya. Jangan. Iya. Clear gitu aja ya, kita sudah sampaikan permohonan maaf yang bersangkutan sudah yang belum bersedia untuk ketemu, nanti tinggal komunikasi dengan kuasa hukum ketemu kuasa gitu aja ya. Selesai ya. Mungkin dari ibu sendiri kan ini tidak bertemu dengan istri korban ya, ketika bertemu dengan istri korban apa sih yang akan ibu sampaikan atau apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan pada hari ini? Coba sih. Aku minta maaf sama teteh atas kejadian ini. Kan sama aku juga udah dapat hukuman dari timpal ya, udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang Permintaan maaf istri Nanang Gimbal ke keluarga Sandi Permana usai tewas ditusuk. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Yulianti, istri Nanang Irawan Gimbal, 45, pelaku pembunuhan Sandi Permana akhirnya muncul mendatangi kediaman korban. Tak sendirian, Yulianti didampingi oleh kuasa hukum keluarga Nanang, Stefan Herianto, di perumahan TNI, Polri, RT 05, RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah. Iya, saya maafin sih, maafin, kata Noki. Namun, Noki sempat mengucapkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh menantunya, yang meminta agar pelaku dihukum setimpal, nyawa bayar nyawa kalau kata istrinya menerima Yulianti di rumahnya. Setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Yulianti dan tim kuasa hukumnya langsung berpamitan meninggalkan rumah duka. Berharap dimaafkan istri Sandi meski telah dimaafkan ibunda Sandi Permana. Namun, Yulianti masih berharap dimaafkan oleh Ade Andriani. Harusnya dari kemarin ya. pendidikan soal Pendidikan ya. jadi baru bisa datang sini. Ada ke teman-teman media mungkin ada tanya. Yang maju, Maju diam-diam. tahan. Bu, gimana Bu? Bu kedatangan hari ini ke rumah korban, gimana Bu, dalam rangka apa Bu? Saya meminta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, Dia kita Mbak Yuli main melakukan proses penyidikan penyidikan. ya dibawa polisi. Bu, waktu pernikahan dulu sama suami itu kan dulu dijodohin sama almarhum Bu. Nah terus ketika kejadian ini
Perasaan ibu seperti apa, Bu? sedih. Gimana? Ya aku sedih ya, sempat misalnya juga kenapa emang benar-benar nggak tahu kejadian ini, murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan Bu harmonis aja gitu. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban itu kenapa? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan gimbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu sama suami di Polda belum sih, Bu? Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku belum ketemu. Belum ketemu. Belum tahu. Bu, keseharian anak ibu itu seperti apa sih Bu kalau misalkan ibu ini Bu di ini kok ketemu ibu? Anak Istri suami. suamiku orangnya pendiam, sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita Bu masalah sama almarhum. Nggak pernah cerita apa, dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur ketika- 3 hari itu Bu, pernah cerita nggak Bu dia larinya kemana Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri gimana, Bu, dengan permintaan maaf keluarga? Baru kali ini datang. Baru kali ini bertemu dan menyampaikan. Baru ketemu dengan ibunya, belum ketemu dengan istri dari korban. Bu, waktu kejadian Bu, Ibu tahu nggak Bu peristiwanya Bu? Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Berarti benar tidak mengetahui pada saat kejadian pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Berarti memang sama itu kan berarti di depan rumah ya Bu. Berarti sama kejadian memang tidak ada suara Nggak ada teriakan suara atau berantem gitu, nggak ada. Aku nggak dengar apa-apa. Nanti saya tinggal ingat dulu namanya aja. Jadi waktu dengar pertama kali dapat kabar, katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum. melalui kuasa hukum Iya, karena lagi kuasa hukum. Ya sudah, intinya kita sudah coba datang, kita sudah coba menyampaikan dengan bukan juga moral ya.